Di dunia dengan tatanan baru, sebagian manusia membangkitkan kemampuan superhuman yang dikenal dengan player. Mereka bertarung untuk menaklukkan tower yang tiba-tiba muncul. Aku adalah player level 1 terkuat di dunia. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Di cerita sebelumnya, Kim Gi-gyu pergi ke Cina bersama Hye-sok untuk membantu menyelamatkan Yobin. Di sana Gi-gyu berhadapan dengan mantan bawahan Rui. Kemudian mereka tak mampu menghentikan ritual yang membuat Yobin dirasuki oleh Asmodeus. Kemudian Jupiter mengambil alih jiwa Gi-gyu dan membuat Asmodeus tak berdaya. Jupiter bilang di hadapan Asmodeus, "Baiklah, sekarang mari kita lihat dengan jelas wajah raja si paling hebat kita ini." Asmodeus dengan wujudnya heran. "Apa yang akan kau lakukan? Bagaimana manusia memiliki kekuatan seperti itu?" Jupiter menyela. "Berisik sekali, aku bukan manusia biasa." Ia teringat pembicaraan singkatnya bersama Gi-gyu. "Kim Gi-gyu, seperti yang kita setujui, aku yang akan melakukan itu. Jangan khawatir, sakitnya tak akan lama." Asmodeus panik. "Tunggu, apa sebenarnya yang akan kau lakukan?" Kemudian Jupiter membuka mulutnya. "Mari makan." Ia melahap jiwa Asmodeus. Suara sistem lalu terdengar. King of Hell Asmodeus telah berhasil dikalahkan. Hadiah akan diberikan berdasarkan pencapaian Anda mendapatkan Flash of Satan. Jupiter tersenyum senang. "Kim Gi-gyu, giliranku sudah selesai. Pertahankan saja." Mereka kembali bertukar jiwa. Sejenak Gi-gyu merasa kesakitan. Brunhard panik. "Master, apa kau baik-baik saja?" Gi-gyu merinding. "Apa-apaan untuk sesaat itu." Setelah itu Gi-gyu berusaha menghidupkan Yobin. Rui bilang, "Si bajingan Jupiter, dia berlaga seorang yang hebat, tapi pada akhirnya berlebihan juga. Tapi dia itu hanya mendorongmu lebih keras. Itu sebabnya dia bisa bergerak secepat itu. Singkatnya sama seperti menggunakan hyper acceleration berkali-kali." Gi-gyu bilang, "Bajingan sialan, mentang-mentang bukan tubuhnya, bisa berbuat seenaknya." Rui hanya tertawa. "Tapi apa kau tahu, dengan kata lain kekuatan yang dia gunakan itu semua adalah kekuatanmu. Ingat baik-baik, potensimu jauh lebih besar dari yang kau pikirkan." Gi-gyu menjawab, "Sepertinya ada berita bagus setelah semua ini." Tiba-tiba Gi-gyu merasakan sesuatu. Ada yang datang ke sini. Sebuah ledakan terjadi. Beberapa pasukan lalu datang. Gi-gyu mengenalinya, Tao Chen. Tao Chen teriak, "Ternyata kau di sini, Guil Karvan." Tao Chen langsung menyerang. Gi-gyu panik. "Tunggu sebentar." Gi-gyu lalu memberi pukulan cepat yang membuat Tao Chen goyah. "Setidaknya dengarkan aku dulu." Gi-gyu menghantam Tao Chen dengan keras ke tanah. Tao Chen kesakitan. Gi-gyu bilang, "Sepertinya ada kesalahpahaman. Bukankah kita pernah bertemu sebelumnya?" Rui bilang, "Master, saat ini kau sedang menggunakan penyamaran." Setelah itu suasana berhasil mereda. Yobin dan Hye-sok diselamatkan. Gi-gyu dan Tao Chen ngobrol. Gi-gyu menceritakan semuanya. Tao Chen bilang, "Jadi begitu kejadiannya. Aku mengira kau itu anggota dari Karvan yang sedang menipuku. Aku tahu betul kekuatanmu. Kau bisa saja menghabisi semua orang di sini. Ngomong-ngomong, situasi kita saat ini sangatlah kritis. Sampai-sampai kita tidak punya pilihan selain mengambil resiko itu. Kalau begini terus, komunitas player Cina pasti akan runtuh." Gi-gyu heran. "Apa maksudnya?" Tao Chen mulai bercerita. "Asosiasi player Cina telah jatuh ke tangan para demon. Aku mohon padamu, bantu kami." Gi-gyu menjawab, "Permintaanmu mendadak sekali." Tao Chen bilang lagi,
Aku tahu betapa aneh dan tidak malunya aku saat ini, tapi sudah begini dan kami tidak punya pilihan lain. Kami telah mengumpulkan beberapa orang yang dapat kami percaya untuk membentuk aliansi. Tapi karena kami tidak tahu seberapa dalam para demon telah menjajah asosiasi, kami kekurangan besar dalam bidang kekuatan. Ini bukan masalah Cina saja, ini adalah pertarungan antara demon dan umat manusia. Kim Gegyu, kaulah harapan umat manusia. Gegyu bingung mendengar itu. Rui menertawakannya. Harapan umat manusia katanya. Brunhat bilang, Master memang hebat. Gegyu hanya bisa menghela nafas. Baiklah, aku paham apa yang kau maksud ini, tapi perbincangan ini akan panjang. Bisa kita obrolkan detailnya nanti. Ada hal penting yang mendesak saat ini. Kita harus menyelamatkan mereka berdua. Tao Chen bilang, maaf, aku saking terburu-burunya sampai melupakan orang yang terluka. Gegyu berdiri, ayo kita pindah ke tempat lain. Kalau kau benar sepenuhnya mempercayaiku, beranikah kau mengikutiku? Gegyu kemudian mengajak mereka masuk ke dalam gate Brunhat. Tao Chen heran melihat tower Gegyu yang menjulang tinggi. Apa-apaan tempat ini? Kemudian di sebuah ruangan, Hyesok dan Yobin dirawat. Gegyu bertanya pada Rui, bagaimana kalau sampai Light tidak bisa menyembuhkan mereka? Rui menjawab, artinya kedua wadah mereka sudah rusak. Nenek tua itu terlalu memaksakan diri dan Yobin juga terkena imbasnya setelah menjadi vessel Asmodeus. Hanya ada satu cara untuk menyembuhkan mereka, yaitu dengan metode itu. Gegyu menyadari sesuatu. Eliksir bukan. Tunggu, apa El tidak bisa membantu apa-apa? Sebelumnya dia pernah membuat sesuatu yang mirip seperti eliksir, seperti waktu dia menyembuhkan Taesik. Rui menjawab, aku sudah memberitahumu waktu itu juga. Kekuatannya tidak bisa asal digunakan, namun dia sudah berkembang jauh setelah berhasil melewati lantai 50. Jadi dia mungkin bisa sedikit menyembuhkan mereka. Tapi di mana El saat ini? Gegyu bilang, aku sudah memanggilnya, dia sedang kesini. Dia tadi sedang pergi jauh dengan Gregory, jadi butuh beberapa jam sampai dia ada di sini. Untuk sekarang kita tak punya pilihan selain menunggu El. Dan secara mengejutkan, Demon King Sojung menghampiri. Waktu kita tidak sebanyak itu. Gegyu sontak heran, sejak kapan kau datang ke sini? Sojung bilang, aku tahu kamu pasti penasaran, jadi aku akan langsung. Keluargamu sedang dijaga oleh Taisik dan Yoseokwo. Mereka di tempat yang sepenuhnya aman, jadi tidak perlu khawatir. Gegyu bilang, pertanyaanku banyak sekali, tapi apa maksudnya perkataanmu tidak ada banyak waktu? Sojung melihat kondisi Yobin dan Hyesok. Ia berkata, kondisi Hyesok agak stabil, tapi Yobin dia sudah kritis sekarang. Kamu sudah tahu bukan cara untuk menyelamatkan mereka? Bunuh mereka berdua dan jadikan ego. Gegyu menolak, aku tidak mungkin melakukan itu. Sojung heran. Kenapa kau tidak mau? Bukankah kau pernah melakukan itu sebelumnya? Situasinya tidak jauh berbeda. Rui berkata, Master tidak ada solusi yang lebih baik dari ini. Raguan itu racun, bahkan untuk sekarang. Wadah mereka sedang dihancurkan setiap detiknya. Semakin lama kita menunda, semakin rendah kemungkinan mereka bisa selamat. Gegyu masih ragu. Tapi ini tidak sama seperti melakukannya waktu itu. Aku ingin minta persetujuan mereka dulu. Sojung menjawab, kalau begitu tinggal izin pada mereka. Sojung lalu mendekati mereka berdua. Ia berkata, kalau begitu aku akan menarik kesadaran mereka ke dalam tubuhku sebentar. Tapi aku tidak bisa menahan mereka lama-lama, jadi jangan buang-buang waktu. Sojung mendekati Hyesok. Kemudian dengan kekuatannya, Sojung berusaha menarik jiwa Hyesok masuk ke dalam tubuhnya. Sojung membuka mata. Ah, tempat ini. Ia heran melihat tubuhnya yang tergeletak. Gegyu bilang, apa benar kau penasehat Hyesok? Hyesok menjawab, benar.
Jadi begitu, ini pasti kekuatan Sojung. Gigyu bilang, penasehat langsung saja. Saat ini nyawamu dan Yobin sedang dalam bahaya, terutama Yobin. Dia bisa mati kapanpun saat ini. Tapi ada satu cara untuk menyelamatkan kalian, yaitu merubah kalian menjadi ego. Cara yang sama yang kugunakan saat membangkitkan Jicul. Namun untuk melakukan itu aku harus membunuh kalian terlebih dahulu. Bagaimana penasehat? Hyesok sejenak berpikir, kau telah memberiku pilihan yang sulit. Aku berhutang budi berat padamu. Sejujurnya orang tua sepertiku tidak keberatan untuk mati. Apalagi kalau Yobin sudah tidak ada di dunia ini. Tapi kalau Yobin benar ingin melakukan ini, maka aku akan memintamu untuk melakukannya padaku juga. Sojung lalu menukar kembali jiwanya. Sojung berkata, pada akhirnya semua tergantung oleh keputusan Yobin. Baiklah, sekarang gilirannya. Sojung lalu bertukar jiwa dengan Yobin. Gigi Oppa. Gigyu langsung memegang pundaknya dan tergesa-gesa bicara. Tidak ada banyak waktu lagi. Dengarkan baik-baik Yobin. Kalau situasinya begini terus, kau akan mati. Tapi ada satu cara. Yobin menjawab, menjadi ego bukan. Aku tak tahu bagaimana, tapi telingaku masih berfungsi. Walau aku tak sadarkan diri, kamu akan membunuhku dan aku akan terlahir sebagai ego bukan. Gigyu merasa kasihan. Yobin dengan berat hati berkata, kalau begitu tolong habisi aku. Gigyu tersentak. Yobin bilang lagi, aku bisa merasakannya. Sisa-sisa energi Asmodeus yang merasukiku masih bercampur di dalam jiwaku. Kalau aku dikembalikan seperti ini, aku tak akan bisa kembali menjadi diriku lagi. Jadi kumohon habisi aku. Brunha tak tega mendengar itu. Rui bilang, aku kira itu hanyalah sisa-sisa demonik energi, tapi ternyata sepenuhnya itu belum hilang. Tapi kita beruntung dua ego yang berbeda akan terbentuk seperti Houres. Tapi kalau kita tidak beruntung, baik Asmodeus dan Shin Yobin takkan selamat, dan kemungkinan terburuknya Asmodeus akan memakan jiwa Yobin dan tidak bisa mengembalikan dirinya sendiri. Gigyu masih ragu. Rui dalam hatinya bilang, kalau dari pandanganku, mengubah Asmodeus menjadi ego justru lebih menguntungkan. Tapi sepertinya kalian sudah tahu itu. Manusia memang menyusahkan. Ia teringat sesuatu saat ia menghentikan egotification. Sepertinya aku tidak berhak menghakimi keputusanku sendiri. Di sisi lain, El bergegas untuk pergi menuju tower. El merasakan sesuatu. Apa ini? Aku bisa merasakan kegelisahan Master meraya pada aku. Ia bilang, Amiel, Chamael, Anael, aku akan pergi duluan. Susul aku sebisa kalian. El kemudian melesat dengan kecepatan tinggi. Kembali ke situasi dalam tower. Sojung bertukar jiwa kembali dengan Yobin. Sojung berkata, jadi sekarang kamu mau bagaimana? Sejujurnya aku rasa kamu sudah tahu keputusannya. Merubah mereka menjadi ego tidak akan membuatmu mempertaruhkan apapun. Kalau kesadaran Shin Yobin menghilang, kau akan tetap bisa mengontrol Asmodeus. Aku pribadi merekomendasikan pilihan itu. Hei Lucifer kecil, kau masih memikirkan hal yang sama juga bukan? Rui bilang, kau tidak salah. Bagaimanapun nantinya ego akan loyal kepada master mereka. Kebebasan mereka akan dibatasi oleh master mereka sendiri. Brunhat bilang, tapi ada sesuatu yang terasa menjanggal. Rui menyadari sesuatu yang benar saja. Aku tidak berencana untuk mengatakan ini, tapi ada cara lain. Tentu saja cara ini memiliki resiko. Kau sendiri yang harus memasuki jiwa Shin Yobin dan dengan paksa mengusir Asmodeus. Kau pernah melakukan hal yang sama sebelumnya, seperti saat kau memasuki jiwa Seokwo. Tapi ini berbahaya. Kalau kau gagal pasti akan mati, dan kau takkan keluar tanpa luka. Apa kau masih ingin melakukannya? Gigyu menjawab, tentu saja. Rui geleng-geleng kepala. Siap, bagaimana ceritanya aku malah bekerja untuk master yang bodoh ini? Brunhat tersenyum. Apapun yang dikatakan Rui, sebenarnya kau ini cukup baik.
Rui berkata untuk memisahkan Asmodeus dari jiwa Shin Yobin adalah dengan menggunakan Chaos. Kau pernah melihat, intinya sama seperti apa yang dilakukan Jupiter sebelumnya. Gigyu bertanya, bukankah lebih baik untuk meminta bantuannya lagi? Rui menjawab, tidak sama sekali. Saat ini dia mungkin terlihat kooperatif. Tetap saja tak ada yang akan tahu akhirnya. Sebaiknya kita jangan terlalu mengandalkannya. Sojung yang mendengar itu heran. Jupiter, jadi kalian pernah bertemu dengan Kronos? Gigyu sontak heran. Jadi kau juga tahu? Benar, nanti kita akan bicarakan. Saat ini kita punya urusan yang lebih penting. Gigyu mulai bergerak. Ia memegang kepala Yobin. Chaos. Gigyu mencoba merasuki jiwa Shin Yobin. Kemudian saat ia membuka mata, Gigyu kini berada di sebuah tempat dengan taman bunga dan langit biru yang membentang luas. Gigyu berhasil memasuki wadah Shin Yobin. Ia berpikir, ini jauh berbeda dari wadah Seokwo dan punya aku. Rui, Brunhat, apa kalian mendengarkanku? Tapi tidak ada jawaban. Gigyu kembali berpikir, berbeda dengan Seokwo, aku bisa berkomunikasi dengan ego di sini. Apa ini karena wadahnya rusak? Kemudian Gigyu melihat Yobin yang sedang berdiri. Yobin menengok, Gigyu Oppa. Sementara itu kondisi di dalam tower, L kini sudah tiba dan melihat kondisi Gigyu. Master, apa yang terjadi padanya? Sojung bilang, jadi kau sudah datang. Seperti yang kamu bisa lihat, dia sedang berurusan dengan Asmodeus yang telah menyatu dengan wadah Shin Yobin. L sedikit kesal, kenapa kamu tidak menghentikannya, Rui? Rui bilang, kau tahu sendiri kepribadian Master. L bilang, tapi kamu tahu betul betapa berbahayanya ini. Kenapa kamu tidak? Rui menyela, itu karena ini pilihan yang lebih baiknya. Aku sudah membandingkan resiko kegagalan dan resiko Master yang akan menyalahkan dirinya kalau tidak bisa berbuat apa-apa. Mendengar itu El marah. Tetap saja ini hanya karena seorang wanita biasa. Rui teriak, hei, pikiranmu sedang kacau saat ini. Sojung merasakan sesuatu. Apa ini? Malaikat ini ia memancarkan killing intens bahkan kepada aku. Di sana El mengeluarkan aura hitam. Sojung hanya tertawa. Kau teruslah begitu dan mastermu akan membencimu. El teriak, itu mustahil. Kemudian L diselimuti aura kegelapan. Master takkan pernah membenciku. Sayapnya perlahan-lahan berubah menjadi hitam. Matanya juga menghitam. Master hanya bisa menyayangiku. Sementara itu di wadah Yobin, di sana Gigyu sedang tenang berpangku bersama Yobin. Yobin bilang, jadi kau sudah bangun Gigyu Oppa? Gigyu bilang, apa yang terjadi? Kenapa sepanjang mata memandang hanya ada hamparan bunga? Kembali ke dalam tower Gigyu, Sojung heran melihat perubahan kondisi L. Nak Lucifer, apa yang sedang dia lakukan? Rui menjawab, berhenti memanggilku Nak. Kalau sudah begini apalagi yang bisa kita lakukan? Kita hanya bisa bertarung. Sebuah ledakan terjadi. Di sana Rui dan Sojung memakai wujud demonnya. Rui bilang, lihat matanya benar-benar sudah kehilangan kewarasan. Sojung menjawab, emosinya itu bukan main-main. Semua penghuni tower juga heran, kenapa para ego saling bertarung satu sama lain. Pertarungan tak terelakkan. L maju menyerang keduanya. Serangannya bisa ditangkis Sojung. Rui mengeluarkan death yang benar saja maju tanpa berpikir terlebih dahulu. Jadi maksudnya itu kau tidak akan berhenti sampai ini berakhir. Sojung hanya tertawa. Dia bahkan tidak mempedulikan dirinya sendiri. Dia benar-benar sudah gila. Satu serangan Rui membuat L terpental. L memancarkan aura demoniknya. Ia mengeluarkan death. Sojung heran, apa-apaan itu? Kenapa seorang malaikat menggunakan death?
Rui bilang, entahlah, tiba-tiba terjadi begitu saja. Tidak ada hal yang berjalan lancar jika berkaitan dengan Master. Sojung bilang, muridku itu memang sedikit berbeda. L bergerak dengan cepat ke segala arah sambil terus menyerang. Rui bilang, kehidupan sungguh menyebalkan. Dia mengeluarkan semua sisa-sisa kekuatannya. Sojung tetap tenang, bertahan sedikit lagi. Dilihat dari kondisinya, dia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Rui berhasil menangkis. Jika dia tetap seperti ini, bahkan sumber life akan lenyap. Aku tidak menyukainya, tapi aku tidak bisa membiarkannya mati. Rui teriak, tenangkan emosimu untuk sesaat. Rui mengeluarkan pedang Death dari atas. Pedang itu pun menusuk dan menghancurkan sebagian tower. L sedikit terkena serangan itu. Rui heran, apa dia membatalkannya menggunakan Death yang sama? Tetap saja hal itu pasti membuatnya sedikit goyah. Aku berusaha untuk menyimpan kekuatanku. Lihatlah, dia sudah gila. Di sana L hendak menggunakan Chaos. Rui berkata, benar-benar gila, itu bukan kekuatan yang bisa dikendalikan orang sepertimu. Berhenti, apa kau ingin musnah karena itu? L tidak mendengarkan dan mengambil ancang-ancang. Rui bilang, mustahil menghentikan itu dengan cara biasa. Mau serangan Chaos berhasil atau tidak, tindakan perbaikan bisa dilakukan sekarang. Rui mulai mengatur rencana. Hei Demon King palsu, aku akan melakukan sesuatu. Kau coba menahannya seorang diri untuk sekarang. Rui langsung melesat maju. Tidak ada waktu untuk menjelaskan. Tahan sebentar saja. Sojung bingung. Coba lihat, apa dia juga sudah gila menghentikan kekuatan Chaos seorang diri. Walau begitu, untungnya dia belum bisa mengendalikan itu. Mungkin itu akan meledak kalau ada sentuhan sedikit saja. Aku akan memasang barrier. Sojung memercikkan darahnya dan membuat barrier untuk menahan L. Rui kemudian pergi ke ruangan Gigyu dan berkata, berhenti sekarang juga. Kalau kau masih melanjutkan itu, nyawa bocah ini akan melayang. Rui menodongkan pedangnya ke arah Gigyu. L tersentak melihatnya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah. Admin pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.